Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan murajaah seri 2 ya. Karena sudah terlalu banyak materi yang sudah disampaikan ya. Sebagian orang sudah mulai hang ya. Dan sebagiannya sudah hang beneran. Oleh karenanya perlu kita untuk mengulang kembali agar kita bisa menguatkan hafalan. Dan namanya hafalan tidak bisa kecuali dengan diulang-ulang ya. Sekali lagi saya katakan bahasa Arab butuh dua, butuh hafalan dan butuh memahami. Dan saya berharap para pemirsa tidak putus asa ya, karena otak itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, semua dari anggota tubuh ini butuh dilatih ya, sebagaimana tangan dilatih menjadi kuat ya. Demikian juga otak perlu dilatih. Kalau sering dilatih, sering diasah, dia menjadi tajam. Ini terbukti ya. Sama orang sudah mulai pertama kali menghafal dia susah, dan ini dialami oleh semua orang. Tapi tatkala dia sudah mulai sering menghafal, dipaksa-maksa, dia ulang-ulang, lama-lama dia insya Allah mudah menghafal. Tidak mungkin dia dalam kondisi bahlul terus, enggak. Dia pasti ada perubahan. Tapi memang beda-beda orang, ada orang diberi mauhibah, diberi kemampuan untuk segera menghafal, cepat menghafal, ada yang lambat menghafal, tetapi bagaimanapun otak akan terasah. Maksud saya, wajar jika antum di awal susah menghafal, itu wajar. Tapi ada yang putus asa, ada yang tidak putus asa. Lihat anak-anak saja sekarang, ada yang hafal Quran, ada yang mudah menghafal karena mereka mengasah otak mereka ya. Otak kita terlalu banyak isinya medsos ya, terkadang diasah agak susah. Tapi kita harus paksa. Kalau kita nggak mengasah otak kita nggak bakalan bisa tajam pemikiran kita. Oleh karena di antara anugerah yang Allah berikan kepada para ulama ya, kalau kita lihat para ulama seperti di Madinah, di Mekah, kita dapati mereka sudah tua, umur 80 tahun, ada yang mungkin umur 90 tahun, tapi mereka tatkala menjawab nampak bahwasanya otak mereka benar-benar tajam. Ya, tidak maksudnya tidak pikun, tidak, mereka masih, kenapa otak mereka selalu mereka asah dengan murajaah Al-Qur'an, dengan memikirkan permasalahan-permasalahan fikih, akidah dan yang lainnya. Oleh karenanya saya berharap kepada para pemirsa untuk sabar murajaah dan juga menghafal pelajaran yang kita sampaikan. Taib. Pada kesempatan kali ini kita akan murajaah tentang semua yang sudah kita sampaikan ya. Di sini al-marfu, kemudian sini al-mansub, di sini al-majrur. Ini semua macam-macam isim beserta i'rabnya ya. Macam-macam isim. Baik. Pertama yang kita bahas al-mufrad al-mudzakkar. Contohnya apa? Al-mufrad al-mudzakkar, Iwan? Rajulun, ya. Rajulun. Taib. Al-mufrad al-muannas. Tunggal dari muannas. Contohnya apa, Ucin? Perempuan. Sayaratun, ya benar. Sayaratun. Sayaratun. Ya, ini artinya mobil ya. Sayaratun, dia bukan sayarah, dia bukan berjenis kelamin, tetapi dalam bahasa Arab dimasukkan dalam jenis muannas. Ya, dalam jenis muannas ya. Taib. Al-manqus yang terakhirnya ya, sebelumnya kasrah. Apa contohnya? Zainab. Al-hadi ya. Al-hadi. Al-maqsur yang sebelum terakhirnya alif bengkok, sebelumnya fathah apa? Melok? Kamelok? Al-fatah.
Al-Fatah. Al-Asma Al-Khamsah. Apa hari? Satu saja. Hari Al-Asma Al-Khamsah. Satu saja. Lupa, coba dilihat. Ada 5 kemarin. Hah? Abun, ya. Abun jadi apa? Abuka, ya. Abuka. Al-ismul ladzi la yansarif, yang tidak menerima tanwin. Contohnya apa? Masajidu, ya. Contohnya masajidu. Masajidu. Taib al-musanna al-mudzakkar. Contoh apa? Al-musanna al-mudzakkar. Ucin. Al-qalaman, ya. Dua pena, al-qalamani. Al-musanna muannas. Iwan. Al-musanna al-bintani, ya. Al-bintani. Al-bintani. Jamu muzakkar salim. Zainab. Jamu muzakkar salim apa nak? Kamelo bantu Melo. Hah? Apa? Jamak muzakkar salim. Al-muslimun, ya. Al-muslimun. Jamak muannas salim. Apa hari? Jamak muannas salim. Auladun aja, jamak taksir. Al-aulad. Auladun. Jamak muannas salim al-muslimat. Baik. Sekarang kita bicarakan tandanya, ya. Apa tanda alamat mufrad mudzakkar rajulun? Tanda apanya? Dhamma. Dhamma saja. Dhamma. Dhammah. Sayaratun, apa tandanya? Sama, dhammah, ya. Sama, ya. Baik. Al-hadi, dhammah muqaddarah, ya. Dhammatun muqaddarah, sudah kemarin kita bahas. Muqaddarah yaitu yang tersembunyi, dhammah yang tersembunyi. Ya. Dhammah tersembunyi. Tersembunyi. Al-fata apa? Sama, dhamma muqaddarah juga. Abuka apa? Al-wawu, ya. Al-wawu. Wawu. Masajidu dhammah juga. Dhammatun, ya, dhammah. Ini wawu. Ya. Kalau ini apa? Dhamma tersembunyi. Ini juga dhamma tersembunyi. Ya. Baik, al-qalamani apa? Al-alif saja. Apa al-alif? Al-alif ini maksudnya al-alif. Al-bintani sama, al-alif juga. Al-alif. Al-muslimuna waw, ya. Al-waw. Al-muslimatu dhamma. Auladun dhamma. Tayyib.
Ya, ini sekarang kita bicara marfu. Ulangi al-mufrad mudzakkar, contohnya rajulun. Tanda marfu'nya apa? Dhammah. Ya, dhammah. Al-mufrad muannas, contohnya sayyaratun. Alamatnya apa? Sama, dhammah, tun ya, dhammah. Al-hadi, apa tanda marfu'nya? Dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi, karena orang Arab nggak bisa bilang al-hadiyu, susah bagi mereka. Sehingga al-hadi cukup. Kalau al-maqsur, al-fata, orang Arab juga nggak bilang al-fatau ya. Mereka bilang al-fata. Jadi ada dhammah muqaddarah di atas alifnya tapi nggak kelihatan. Jadi alamat marfu'nya, alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Al-asmaul khamsah, ada abuka, hamuka, akhuka, fuka, zumalin, ya, semua tandanya adalah al-wawu. Al-ismul ladzi la yansarif, masajidu, tandanya dhammatun, masajidu. Cuma dia enggak tanwin karena dia enggak menerima tanwin, bukan masajidun, masajidu. Al-musanna al-mudzakkar al-qalamani, tandanya alif, al-qalamani. Al-musanna al-muannas al-bintani, contohnya. Al-muslimun, ya, jamak mudzakkar salim, waw. Al-muslimatu, tandanya dhammah. Jamak taksir, auladun, tandanya dhammah juga. Ya. Sekarang al-mansub. Rajulun jadi apa? Jadi rajulan, ya. Sayyaratun jadi pakai biru aja deh. Rajulan. Sayyara jadi apa? Sayyaratan, mobil artinya ya, sayyaratan. Sayyaratan artinya mobil ya. Sayyara. Al-hadi jadinya apa? Al-hadiyah, al-hadiyah. Lihat karena dia mansub al-hadiyah. Al-fata tetap saja al-fata, tidak kelihatan. Abuka jadi abaka. Masajidu jadi masajida. Al-qalamani jadi apa? Al-qalamaini. Al-qalamaini, al-qalamaini. Al-bintani jadi apa? Al-bintaini. Al-bintaini. Al-muslimuna jadi al-muslimina. Al-muslimatu jadi al-muslimati. Auladun jadi apa? Auladan. Auladan. Baik, kita sekarang tulis tandanya. Rajulan tandanya apa? Fathah. Fathah. Sayyaratan sama fathah. Al-hadi, al-hadiyah sama fathah. Perhatikan ya. Dia isi mangkus tapi karena dia mansub jadi kelihatan. Al-hadiyah. Al-fatah apa? Al-fatah fathah muqaddarah. Muqaddarah, tersembunyi. Fathah yang tersembunyi. Taib. Abaka apa tandanya? Al-alif. Ini al-alif ya. Masajida fathah. Fathah. Al-qalamaini apa? Ya, al-ya. Perhatikan sini al-ya ini ya. Sama al-bintaini sama al-ya'u juga sama al-ya.
ya. Al-bintaini sama, al-ya. Al-muslimin sama, al-ya. Al-muslimati apa? Kasrah. Kasrah. Auladan fathah. Auladan fathah. Fathah. Auladan. Baik, sekarang kita al-majrur. Al-majrur rajulan jadi apa? Rajulin. Rajulin. Sayaratun jadi sayaratin. Sayaratin. Al-hadi jadi al-hadi, tidak kelihatan. Al-fata tetap saja al-fata. Abaka jadi abika. Abika. Masajida tetap saja masajida karena dia la yansharif. Al-qalamaini sama. Al-qalamaini. Al-bintain sama. Al-bintaini. Al-muslimin sama. Al-muslimin. Al-muslimat sama. Al-muslimat. Auladan, auladin. Baik. Ini apa? Kasrah. Kasrah. Sayarah sama, kasrah. Al-hadi apa? Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah tersembunyi, ya. Tersembunyi. Kemudian al-fatah sama. Tersembunyi. Abika apa? Al-ya. Al-ya'u. Masajidah fathah. Al-qalamaini al-ya. Al-bintain al-ya. Al-muslimin al-ya. Al-muslimat kasrah. Auladan kasrah. Taib. Ini kira-kira ringkasan, silahkan difoto kalau mau difoto. Tolong difokusin, baru kita mau kerjakan soal sekarang. Itu sebagai landasannya. Nggak usah. Coba penggaris aja, penggarisnya. Thank you. Tiga aja sih. Dah. Terus. Thank you. Nggak punya jawabannya pasti. Dah, gini aja begitu aja. Mbak, sudah dah ini, yang panjang yang mana? Enggak usah, nah ini aja. Sini dikit. Satu.
Dah. Dah ya. Baik. Jenis al-marfu sama alamat al-mansub, alamat al-majrur, alamat. Baik. Sekarang saya isi ya. Tinggal nanti dilengkapin ya. Ya, siapa yang maju dulu? Iwan dulu, korban. Iwan maju, Iwan, nomor 1, Iwan. Mas Ajidu, apa?
Ya, al-ism ladzi la yansarif. Terus marfu'nya al-ism ladzi la yansarif ya. Terus ya, lihat pertama masajida itu adalah isim ladzi la yansarif ya. Alamatnya mansubnya dhammah fathah masajida. Marfu'nya masajidu ya. Majrurnya masajida. Ya, masajida. Sekarang al-masajida. Saya aja. Udah maju. Benar tahu, udah tahu. Hari, cepat. Tulisnya yang bagus, Ri. Jangan tulisan dokter bagus-bagus. Al-masajidah. Sama terus gini. Oke. Ya, kecil-kecil aja, yang lain cukup biar. Marfu'nya? Iya, tulis al-masajidu. Al-masajidu. Ya. Al-masajidu ya. Tandanya? Sama, gini aja. Ya. Al-masajidah. Tandanya, tulis tandanya belum. Ini tandanya dulu apa? Ya, enggak, tandanya kayak gini. Alamatnya. Sama garisnya. Oke. Terus majrurnya? Hah? Al-masa? Kenapa al-masajidi? Ya, karena ada alif lamnya. Tulis al-masajidi. Al-masajidi. Ya. Tandanya kasrah. Ya udah. Jadi bedanya masajida dengan al-masajida, kalau ismul ladzi la yansarif syaratnya tidak boleh ada alif apa? Alif lam. Kalau dia ada alif lam maka dia tidak berlaku. Makanya apa namanya? Majrurnya al-masajidi ya. Ini terlalu bagus, kita hapus dulu. Jadinya al-masajidi. Kasrah. Kenapa al-masajidi? Karena dia ada alif lamnya. Kita sudah bilang ismul ladzi la yansarif, dia tidak berlaku aturannya. Dia akan kembali kepada keaturan awal kalau dia ada alif lamnya atau dia sebagai mudhaf atau sebagai mudhaf. Kaucin al-ustadzatain. Al-ustadzatain. Ini majrur. Isi dulu alamatnya apa? Sini dulu, ini dulu. Alamatnya apa? Ya. Terus. Turun dikit. Al-musanna al-muannats. Ganda tapi muannats karena ustadzah. Ustadzataini. Terus al-marfu'nya gimana? Tandanya
Hamzah dia, al-alif hamzahnya. Ya. Ya sama ya. Udah. Baik, kita bahas yang ini ya. Al-ustadzataini. Lihat al-ustadzatain ada tak marbutohnya asalnya. Jadi dia muannas, dua bu ustad, dua ibu ustad. Alamat majrurnya ya, ya, al-ya'u ya. Mansubnya sama, enggak ada bedanya. Mansub sama marfu sama. Al-ustadzataini al-ya. Adapun marfu'nya al-ustadzatani. Tandanya alif. Perhatikan di sana ya. Jenisnya al-musanna al-muannas. Al-musanna al-muannas. Merah al-munafiqat apa? Ini apa? Ini apa namanya? Hah? Jenisnya apa al-munafiqat? Hah? Jamak apa? Jamak muannas salim. Jamak al muannas salimu ya. Al munafiqatu. Tandanya apa, Nak? Dhamma. Dhamma. Terus mansubnya gimana? Al munafiqah. Ti apa tuh? Ti ya. Tandanya apa? Tandanya mana? Kasrah. Sama, majrurnya juga sama. Al munafiqati kasrah. Sekarang Iwan, tulabu. Jenisnya apa dulu? Nanti. Jamak taksir ya. At-tullabu ya. Terus marfu'nya tandanya yang ini at-tullaba tandanya ya, ingat jamak taksir seperti aulad, ya aulad. Nanti seperti mufrad persis, auladun, auladan, auladin. Sama jamak taksir. Talib jamaknya tullabun. At-talib jamaknya at-tullabu. Jadi at-tullabu, at-tullaba, at-tullabi kasrah ya. Jazakallahu khair. Cin al-fasiqah ini tulis. Al-fasiqina ya, al-fasiqina. Ya. Al-fasiqina jamak mudzakkar salim. Al-fasiquna. Tandanya apa? Terus ya, ya benar. Jamak mudzakkar salim al-fasiqun. Tandanya al-wawu, al-fasiqun, al-wawu. Adapun mansub dan majrurnya sama al-fasiqin. Tandanya al-ya. Tandanya al-ya. Susah kalau ini. Ali aja Ali, al-kursiyan. Jadi,
Ya-nya tasdid, ingat. Al-kursi, al-kursi. Al-kursiyat. Mufradnya al-kursiyu. Al-kursiyan, 2 kursi. Musanna, pakai ya musanna, pakai ya musanna terakhirnya. Pakai apa ya? Musanna muzakkar, ya. Al-kursiyan tandanya apa? Alif, ya, al-alif, ya. Terus al-kursiyaini, ya, al-kursiyaini, ya. Tandanya al-kursiyaini. Sudah benar ya, al-kursiyaini. Tandanya al-ya, ya. Sama. Majrurnya sama. Al si ini sama al-ya, ya. Ya. Baik, terakhir. Windu. Ayo Hari. Musa, lihat di sini kayak mana Musa di sini. Ah ya, nomor 4 ya udah, tinggal. Berarti namanya apa? Setelah dulu, tulis ikut aja tulisan. Iya, enggak. Jenisnya apa? Jenisnya ikut itu. Al-maksur ya, tulis ikut tulisannya itu. Lihat nomor 4, al-maksur. Enggak kelihatan. Alif, lam, mim, qaf, shad, waw, ra. Al-mim, qaf, shad, qaf dulu. Al-maksad. Waw, al-maksur, waw, ra. Al-maksur, ya. Terus anunya ya sama tulis. Musa, mim, waw. Waw, alif bengkok. Ya, Musa. Apa tandanya? Iya, tandanya apa? Apa dhammah? Enggak kelihatan. Namanya bahasa Arabnya apa? Dhammah muqaddarah. Tulis saja dhammah tersembunyi. Iya. Dhammah mim ta. Ya udah, enggak apa tulis saja. Tersembunyi bahasa Indonesia tulisnya. Tersembunyi. Ya. Tersembunyi. Sampai tulisannya pun tersembunyi. Musa, ya. Apa fathah tersembunyi? Semuanya tersembunyi, lihat nih. Ini kan tersembunyi semua. Ini, ya, ya kasroh tersembunyi. Gimana tulisannya? Iya, kasroh gitu, ya. Tersembunyi bahasa Indonesia aja. Ya, tersembunyi. Yang tengah mansubnya apa? Fathah tersembunyi, ya. Fathah tersembunyi, tulis tersembunyi. Nah, coba sudah liatin ke pemirsa sama Windu biar dilihat-lihat. Baik, kita lihat pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, saya Ummu Muaz dari Aceh ingin bertanya Ustadz perihal contoh al-asmaul khamsah yang tidak dalam bentuk mudhaf, dicontoh yang ada di file saya untuk mansubnya ditambah alif.
itu bukan ditambah alif, maksudnya sekedar buat namanya fathah itu pasti ada alifnya ya. Beda dengan abaka. Kalau abaka alifnya sebelumnya baru ka ya. Kalau aban semuanya rojulan sama seperti kita nulis rojulan, saya kasih tambah alif rojulan. Karena kalau mansub lan tanpa alif, orang Arab nulisnya nggak begitu, ditambah alif untuk apa? Untuk tahu dia tanwin aja rojulan. Tapi kalau dia nggak pakai tanwin ar-rojula. Sama misalnya saya nggak pakai tanwin al-abu, al-aba, al-abi. Nggak pakai alif al-abu. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana caranya supaya semangat belajar bahasa Arab? Soalnya ini pelajarannya sudah lumayan, anaknya pusing. Bukan cuma antum yang pusing, yang ngajar juga pusing kalau muridnya nggak bisa-bisa. Jadi harus sabar ya. Semuanya harus sabar ya. Kalau nggak sabar, diulang-ulang. Nggak bisa instan, bahasa Arab nggak bisa instan. Ya, saya bilang kalau orang pinter pun dia harus belajar sehari 3 kali. Ya, saya tidak menuntut para pemirsa untuk belajar sehari 3 kali. Harusnya pagi belajar, sore belajar, malam buat murajaah, benar-benar diulang. Tapi kan kita bukan di pondok, ya. Kita sedang berbicara dengan pemirsa yang ada ibu-ibu, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek ya. Ada macam-macam orang ya, ada yang banyak utang, ada yang yang belum makan, kasihan ya. Belum makan tapi masih belajar bahasa Arab. Ya udahlah. Jadi kita pengertian pengajiannya cuma sehari 2 hari sekali. Jadi harus sabar berdoa sama Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, berdoa, Allah ajarin ilmu ini. Karena kalau enggak semangat nanti bodoh terus. Kapan mau pintar? Mohon penjelasannya Ustadz mengenai kuis di grup Ikhwan 2, soal nomor 11. Isim jamak dari kafirun ada 2, yaitu kafiruna dan kuffarun. Apakah kuffar merupakan jamak taksir? Ya benar, kuffar jamak taksir. Sama seperti talibun, talibun bisa 2, talibuna sama tullabun, bisa 2. Talibuna, talibun mufradnya. Kemudian jamaknya talibuna bisa juga tullabun, sama. Kafirun, jamaknya bisa kafiruna, bisa kuffarun, ya bisa kuffarun. Nanti lama-lama kita terbiasa, insya Allah kita ingat. Ya. Afwan Ustaz, kameranya suruh fokus agar kami bisa screenshot. Coba screenshot ulang. Yang ini di fokus, baru yang itu. Ini dulu. Ini di fokus karena ini rumus. Dibawa pulang, ya. Jangan jadikan jimat, tapi sering dilihat-lihat ya. Kalau mau belajar dilihat-lihat, diingat-ingat, gitu seperti itu ya. Difokusin window, biar bisa difoto ini. Dapat, Win. Jadi kecil ya, nanti ya biar mereka foto nanti dibesarin. Atau dibuat 2, Win, foto separuh-separuh. Separuh sini, nanti foto lagi sini. Coba para pemirsa sementara foto yang sebelah sini ya. Sebelah kanan. Ya, nanti baru foto lagi sebelah kirinya. Ketutup, Win. Udah? Udah, oke, yang kedua, ya. Nanti insya Allah besok pagi sudah ada tabelnya ya. Nanti Ali bikin tabelnya ini ya. Bikin tabel nanti insya Allah yang masuk grup Telegram dikasih tabel. Adapun para pemirsa yang belum masuk grup Telegram, insya Allah nanti pendaftaran susulan untuk grup 2 hari Sabtu. Pas kita libur, nanti dibuka pendaftaran hari Sabtu pagi sampai maghrib ya, pagi sampai maghrib nanti. Jadi ada waktunya dari jam 8 lah sampai maghrib ya. Atau jam 8 sampai jam 4 lah. Jam 8 pagi sampai jam 4 pagi dibuka pendaftaran yang mau nyusul di grup 2, Ikhwan 2 dan Akhwat 2. Ya.
Baik, sekarang yang itu biar latihan juga screenshot yang itu juga satunya. Ustadz, apakah mengucapkan bahasa Arab memakai kaidah tajwid seperti bila berzikir, berdoa? Saya rasa enggak harus, enggak perlu ya. Orang Arab kalau ngomong juga enggak pakai tajwid ya. Ya, enggak pakai tajwid. Kalau baca Quran baru berlaku hukum tajwid. Kalau bukan Al-Quran maka hadis, enggak perlu tajwid. Enggak perlu tajwid. Tapi yang penting makhrajnya benar. Hari tolong matiin AC. Ustadz, apakah setiap isim jamak ada taksirnya dan salimnya? Ada isim yang ada jamak apa namanya? Tidak mesti ada jamak taksirnya, tidak mesti ada jamak taksirnya. Terkadang bisa jamak salim dan jamak taksir. Terkadang cuma jamak taksir aja, terkadang cuma jamak salim aja, tidak mesti. Tidak mesti. Nanti diketahui dengan kita sering membaca. Alhamdulillah kamus sudah ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kamus sudah jadi untuk yang iPhone ya. Untuk Android bersabar ya. Karena iPhone kelasnya lebih lebih sedikit jadi diutamakan. Insyaallah Android sedang menanti, sudah disetujui, tinggal nanti ditambahin. Untuk mudah-mudahan dalam beberapa hari sudah oke, mudah-mudahan. Taib. Ustadz, bagaimana kiat menulis Arab dengan cepat karena sering tertinggal? Ya sering nulis. Kalau nggak pernah nulis, gimana mau cepat tulis? Ya. Ini saya ingatkan kembali ya. Ini al-masajidi. Kalau sudah kemasukan alif lam, dia bukan lagi isim la yansharif ya. Dia bukan lagi isim apa? La yansharif. Dia sudah keluar daripada kaidah ya. Dia jadi mufrad biasa ya. Atau jadi jamak biasa ya. Taib, selanjutnya jadi ditanya bagaimana cara kiat menulis Arab dengan cepat? Harus latihan. Semuanya kalau mau bisa cepat harus latihan. Mau lari cepat harus latihan. Mau makan cepat juga harus latihan. Mau nulis cepat harus latihan. Ya, semuanya harus latihan ya. Mau ngomong cepat juga harus latihan. Semuanya. Kalau enggak latihan ya kita tidak ada namanya kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innama man yatasabbar sabbarahullah. Yusabbirhullah. Barang siapa yang innamal ilmu bittahallum, kata Nabi, yang pingin belajar harus dengan ilmu, harus dengan belajar. Jangan dengar kata orang namanya ilmu laduni. Katanya gimana? Tinggal bakar buku bahasa Arab, jadi abu, taruhin air, minum, tahu-tahu bisa bahasa Arab ya. Ada yang bilang bisa, syaratnya jangan kentut ya, gimana? Orang ngawur, nggak ada seperti itu. Harus belajar. Sahabat aja dulu belajar, ya, para sahabat belajar. Apalagi kita, para sahabat yang sudah tahu bahasa Arab sejak lahir, itu pun masih belajar, apalagi kita yang bahasa Indonesia saja belum jelas, apalagi bahasa Arabnya. Ustadz, apa nama aplikasi kamusnya? Al-Kamus ya. Nama aplikasinya Al-Kamus. Saya tulis di sini ya. Terus ada garisnya. Kamus. Al-Kamus ya, itu di Android belum ya? Android mudah-mudahan 2-3 hari ini. Al-Kamus. Alif lam terus ada strap terus kamus ya. Itu dibuat oleh kawan yang bahasa Arab Indonesia Arabnya diambil kamus Al-Munawwir, itu kamus terbaik bahasa Indonesia yang ada sekarang. Adapun bahasa Arabnya dari kamus Al-Mu'jamul Wasit. Nanti insya Allah kita akan ada belajar cara baca kamus, tapi sabar. Ya mungkin pertemuan keberapa nanti ya. Intinya
download dulu latihan-latihan ya. Daripada beli kamus mahal ya. Insyaallah para penulisnya dapat pahala yang banyak ya. Ustadz, bagaimana cara menentukan jenisnya? Ya tadi harus murojaah biar tahu jenisnya apa. Ya harus murojaah biar tahu jenisnya apa. Baik, nanti jangan lupa dikerjain tugas-tugas ya. Tugas-tugas yang sudah disampaikan ya. Terutama di grup Telegram. Karena dengan tugas-tugas tersebutlah ya, itu bisa orang bisa lancar insyaallah taala. Tapi kalau enggak mengerjakan tugas maka susah untuk bisa memahami. Ustaz, saya ingin menanyakan perihal yang masajida. Di isim ghairu munsharif tidak boleh ditambah tanwin. Tapi di contoh tanda isim di awal salah satunya ada tanwin masjidun. Oh iya ya. Baik, kita akan bahas ini sudah ya, tolong dihapus. Saya akan bahas masjid supaya bisa lebih paham lagi ya. Ya, hapus semua. Ya, tulis kembali, tulis ulang. Hapus. Sekarang saya contohkan, perhatikan sini. Masjidun ya. Masjidun. Masjid ini apa? Ini mufrad. Masjidun dia adalah isim mufrad. Masjidun ya. Dia apa? Mufrad. Mufrad muzakkar. Jamaknya bagaimana? Bagaimana jamak masjid? Enggak bisa kita jamak masjiduna, enggak bisa. Masjiduna enggak bisa ya. Biasanya kalau ada masjiduna, masjidina itu biasanya manusia ya. Al-muslimun, al-muslimin ya. Al-kafirun, al-munafiqun ya. Itu biasanya baru pakai alif nun. Tapi kalau benda begini biasanya tidak ya. Masjidu. Ini mufrad. Jamaknya masajida, masajidu. Masajidu. Masajidu ya. Nah, sekarang dia menjadi ism ghairul munsharif ya. Ismun ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Sudah biasa kita pakai singkat aja ya. Ghairu munsharif biar mudah. Kita pakai istilah baru, ghairu munsharif. Maksudnya tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Kita sudah jelaskan bahwasanya jadi kalau mufrad memang tanwin. Kalau dia sudah jamak masajidu, maka dia sudah jadi ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Jadi enggak boleh masajidun, enggak boleh lagi. Maka penerapannya misalnya perhatikan fi masajida, kita sudah bilang. Kalau ghairu munsharif dia majrurnya dengan apa? Fathah. Tetapi kalau sudah ditambah alif lam al masajidi ya. Kalau sudah ditambah dengan alif lam dia bukan lagi ghairu munsharif ya. Ini alif lam, dia menjadi munsharif. Seperti isim biasa maksudnya, isim yang biasa.
Menjadi isim yang biasa. Seperti isim yang biasa. Sehingga ketika kita majrur jadi kasrah fil masajidi. Kalau dia isim munsharif, dia fi masajida. Tapi kalau kasrah jadi fil masajidi. Sama, dia munsharif, tapi kalau dia tunggu ya. Dia tetap wallahu alam ya. Saya tidak tahu istilah ini, tapi maksud saya entah dia tetap ghairu munsharif ya, tetap dia ghairu munsharif. Tetap dia ghairu munsharif, tetapi aturannya berubah. Kalau dia ada alif lamnya, dia menerima kasrah. Dia menerima apa? Kasrah. Ya. Berbeda dengan biasanya. Contoh lagi, yang terakhir, dia sebagai mudhaf. Misalnya, masa jidi al-Madinah. Nah, perhatikan di sini. Kenapa di sini kasrah? Kenapa di sini kasrah? Ini kenapa kasrah? Karena apa? Ada alif lam. Ini kenapa kasrah? Karena apa? Sebagai apa? Sebagai mudhaf. Kita sudah jelaskan kalau dia sebagai mudhaf, maka dia kembali kepada aturan biasa. Ini kembali kepada aturan biasa. Taib, tolong dicatat. Nanti Ali ini juga dimasukin ya. Tabel sama biar kejelasan. Taib. Demikian dahulu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita lanjutkan besok pada materi yang baru. Selamat belajar, selamat berjuang ya. Latihan jangan malas ya. Ini semuanya ibadah. Daripada kita bengong di masa lockdown kemudian hanya nonton medsos yang kurang bermanfaat, mending kita belajar bahasa Arab. Ya, semoga tatkala selesai lockdown sudah bisa ngomong Arab dikit-dikit ya. Paling tidak ketawanya ketawa bahasa Arab ya. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan ba'da maghrib. Kita akan bahas tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam, dan besok sore kita kembali menyampaikan materi bahasa Arab seri 7. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.